Halo Mam, hari ini kita akan sedikit edukasi mengenai buah lengkeng ya. Jadi hari ini kita akan visit ke kebun mitra kita, yaitu fokusnya buah lengkeng. Jadi nanti akan kita tunjukin kondisi buahnya seperti apa dan sedikit mungkin edukasi. Oke, tonton terus video kita dan sekarang kita lanjut ke buahnya langsung. Let's go. Halo Mam, kita udah sampai nih. Saat ini Golden Mom lagi keliling ke kebun mitra kita. Nah, kebun mitra kita ini kita di sini kebunnya banyak jenis buah ya, Mam. Nah, salah satunya itu adalah buah lengkeng. Nah, saat ini pas kebetulan kita datang ke sini, kondisi lengkengnya pas lagi berbuah banyak nih. Pas lagi musimnya, karena memang untuk lengkeng ini rata-rata musim panennya itu di awal tahun. Biasanya di Januari sampai maksimal di April. Namun perlu kita sampaikan juga, kalau lengkeng ini kita bisa melakukan pengaturan musim panennya sama seperti buah lain, misalnya mangga, lengkeng salah satunya juga. Jadi lengkeng ini walaupun sebenarnya musimnya itu adalah di awal tahun Januari sampai April, tapi di luar musimnya ini kita bisa atur juga, namanya kita proses booster nanti. Oke, nah ini contohnya kondisi lengkengnya ya, Mam. Nah, ini kalau ini pada ini belum termasuk musim panen sih. Ini masih nanti di akhir Januari baru panennya. Nah, kondisinya seperti ini kalau di pohonnya. Kalau misalnya Mam kan biasanya tinggal ketemu sama buahnya langsung nih. Nah, tapi kalau biasanya yang kita jual selama ini memang rata-rata itu adalah lengkeng import. Nah, kondisinya memang warnanya beda, tapi Mam perlu kita sampaikan kalau kondisi jenis lengkeng yang di sini tuh itu lebih beda jauh. Ini lengkeng lokal yang rasanya itu sangat manis, Mam, dibandingkan sama yang import seperti lengkeng Bangkok yang saat ini banyak di pasaran. Nah, misalnya kita coba contoh ya, dan dagingnya itu juga tebal sih, Mam. Nah, ini kita coba buka. Nah, tuh. Walaupun dia sebenarnya belum termasuk musim panen, tapi rasanya ini udah manis loh, Mam. Nah, untuk dagingnya juga tebal, bijinya itu kecil. Nah, ini kita udah bermitra dengan rasanya manis, mantap pokoknya. Nah, kemudian untuk mitra kita ini juga nanti kita akan coba jual di Golden Mom. Jadi Mam dimanapun kita akan jualkan nanti akan lebih gampang untuk mendapatkan produk lokal kita nih. Nah, seperti ini juga kita contohkan ya. Nah, ini buahnya juga di sini banyak. Nah, kita mau info ini beberapa mengenai ilmu lengkeng juga. Nah, lengkeng ini kalau misalnya dari biji ditanam, dia rata-rata panennya itu setelah umur 3 tahunan. Tapi kalau misalnya dia setelah dari cangkok, dia udah tumbuh misalnya 1 meter, itu bisa sampai 2 tahunan juga udah mulai berbuah sih, Mam. Jadi dan untuk tanaman lengkeng ini baiknya memang harus dipangkas atas atau di pruning istilahnya. Gunanya itu adalah supaya dia nggak terlalu tinggi pohonnya. Jadi dia tunasnya itu akan melebar ke samping. Nah, ketika dia melebar ke samping akan lebih gampang untuk kalau misalnya kita panen nih gitu, daripada terlalu tinggi ke atas. Nah, makanya kenapa lengkeng ini walaupun ini sebenarnya udah masuk ke umur 4 tahun, tapi kondisi tanamannya itu nggak terlalu tinggi karena mitra kita ini melakukan pemangkasan tunas atas. Jadi tunas-tunas yang muncul ke atas itu akan dipangkas sehingga muncul tunas baru dari samping, dia akan lebih lebar. Oke, nah mungkin Mam ada yang penasaran nih, kenapa buah-buahnya ini ditutup kayak gitu, kenapa nggak seperti buah yang lainnya. Mungkin ada yang mangga pernah Mam lihat dibiarin aja nggak usah ditutup. Nah, kebetulan untuk lokasi kebunnya ini memang banyak di sini hama lah istilahnya. Nah, salah satunya itu adalah hama kelelawar. Nah, kalau kelelawar ini sukanya itulah buah-buah manis dan penciumannya itu sangat tajam, Mam. Ketika dia udah mulai bagus panenannya, dia akan mencium dan pasti akan langsung ke arah sini. Makanya mitra kita akan menutup ini semua supaya terlindung dari serangan kelelawar. Nah, coba saya buka ya, Mam. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalnya membandingkan sama yang tadi saya pertama lihatkan itu, ini untuk buahnya lebih besar-besar. Tadi ada yang kecil-kecil. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah biji, jumlah buah dalam satu pohon itu,
dia akan mempengaruhi ukurannya, Mam. Karena nutrisi dari tanaman ini akan menyebar semakin banyak ke buah-buah yang banyak. Tetapi ketika dia lebih sedikit buahnya, maka nutrisinya itu akan lebih berfokus kepada buah yang ada. Jadi dari segi ukuran dia akan lebih besar dibandingkan kalau misalnya satu pohon itu bisa sampai puluhan kilo atau ratusan kilo hasilnya, tapi ukurannya memang kecil-kecil. Ini memang salah satu strategi bagaimana caranya supaya kualitasnya dari buah ini lebih bagus dari segi ukuran, dari segi rasa. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, selain itu dari segi kebersihan dia harus tetap dijaga, Mam, karena kalau misalnya dia terlalu rimbun dari segi gulma, dia kan akan mempengaruhi nutrisi yang ada di dalam tanah antara gulma sama lengkeng ini akan berperang. Sehingga ketika misalnya gulmanya sedikit akan lebih fokus ke lengkengnya, tapi kalau misalnya gulmanya semakin banyak, otomatis nutrisi yang masuk ke lengkeng ini juga akan lebih sedikit atau terbatas karena diambil oleh gulma-gulma yang ada sekitarnya. Kemudian dari segi pupuk juga, kalau misalnya Mam lihat tuh di sini kan ada bekas-bekas pupuk kandang. Nah, itu fungsinya juga sangat banyak, Mam, karena nutrisi dari tanaman ini selain dari yang terkandung dalam tanah, dari mitra kita akan memberikan nutrisi lain yaitu pupuk kandang atau mungkin pupuk kimia, tapi akan lebih banyak ke pupuk kandang. Kenapa? Karena pupuk kandang itu lebih banyak untuk unsur-unsurnya, unsur-unsur yang dibutuhkan dari tanaman sendiri. Nah, mulai dari sistem organiknya juga akan lebih bagus. Makanya kalau misalnya pohon-pohon kayak gini akan lebih bagus dengan menggunakan pupuk kandang. Kayak gitu sih, Mam. Nanti Mam bisa bandingin ya sama lengkeng-lengkeng yang ada di pasaran dengan yang ada di mitra kita ini. Kita coba yang besarnya ya, coba lihat. Nah, dari segi ukurannya hampir sama dengan yang biasa di pasaran, dan warnanya beda ya, Mam. Kalau di pasaran itu biasanya lebih ke warnanya kemasan. Nah, dari segi warna dagingnya sama, tapi dari segi kualitas dagingnya itu, Mam, nah dagingnya ini akan lebih tebal dibandingkan sama yang ada di pasaran biasa. Dan bijinya itu lama kelamaan kalau misalnya tetap ada di pohon, bijinya akan lebih mengecil lagi sehingga dia akan lebih lengkang lagi. Nah, perlu saya kasih tahu juga kalau untuk lengkeng ini adalah sejenis tanaman yang non klimaterik. Nah, non klimaterik itu artinya pada saat setelah dipanen dia tidak ada proses pematangan lagi. Jadi untuk pematangannya hanya di pohon. Nah, ini berbeda sama misalnya dengan alpukat. Kalau alpukat biasanya kita panennya itu di pohon itu pada kondisi tua pohon. Nah, setelah kita panen baru mengalami pematangan. Ini beda sama dengan lengkeng. Kalau lengkeng setelah matang di pohon baru kita panen. Karena kalau kita masih panen pada kondisi sebelum matang, dia nggak akan proses pematangan, dia akan jadi busuk. Seperti itu sih, Mam. Oke, Mam, ini adalah salah satu contoh pohon lengkeng yang kondisi pasca panen, Mam. Jadi sebelumnya udah panen. Nah, sekarang di musim ini dia nggak panen karena kita memang dari mitra kita nggak booster. Nah, terus kemudian kita mau kasih ilmu nih, Mam. Jadi kalau Mam lihat nih, untuk tunas-tunas baru kan ada namanya tunas air di sini. Jadi ketika dia setelah panen ini harus dipotong. Kalau istilahnya di pertanian ini dipruning, ditunasin seperti ini, Mam. Tujuannya adalah supaya tunas-tunas baru di sini akan lebih berkembang lagi di ujungnya. Karena kalau misalnya kita biarin ini, nah nutrisi akan banyak ke sini ke tunas-tunas baru, sehingga padahal di sini kurang banyak nanti muncul buah. Yang paling banyak muncul buah itu adalah nanti di ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian salah satunya lagi adalah kalau misalnya ini, Mam, yang kita bilang tadi ada pemotongan ujung juga. Nah, di sini dari mitra kita udah potong ujungnya supaya ada muncul tunas baru. Jadi setiap tunas air yang tadi itu kita sisakan dua cabang atau 3. Nah, tujuannya adalah semakin yang tadinya ini hanya 1 cabang, jadi kita buat 2 atau 3. Nah, dari sini nanti akan muncul buah-buah tunas-tunasnya. Jadi semakin banyak nih buah yang dihasilkan, bukan dari sebelumnya hanya 1 cabang. Nanti untuk musim berikutnya akan ada 2 atau 3 cabang yang tumbuh buah-buah baru. Nah, itu adalah salah satu strategi dari mitra kita untuk
meningkatkan jumlah panenan dan meningkatkan kualitasnya juga. Karena kalau misalnya ini dibiarin terus tunasnya ini, di musim berikutnya bisa jadi buahnya itu tidak banyak yang bertumbuh Mam, karena terlalu fokus ke tunas-tunas barunya ini. Jadi ketika tunasnya ini sudah dibuangi, akan lebih fokus kepada pertumbuhan di generatifnya nanti atau proses pembuahannya. Oke, itu adalah salah satu ilmu yang perlu kita sampaikan juga ya Mam ya. Oke Mam, jadi Mam gak usah khawatir, kita akan siapkan produk-produk buah kita yang terbaik, khususnya produk-produk lokal kita, karena di lokal kita ternyata ada buah yang kualitasnya lebih bagus daripada import. Jadi Mam tunggu tanggal mainnya, kita akan pesta buah lengkeng nanti. Akhirnya pokoknya Mam tetap semangat untuk mencapai target 2024-nya dan menambah customer-nya, meningkatkan penjualannya juga. Oke, untuk edukasi kali ini cukup sekian ya Mam. Untuk edukasi produk selanjutnya akan kita infokan lagi, dan sampai ketemu di edukasi produk selanjutnya. See you.